Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini di tarikh 9 Jumadil Tsani 1444 Hijriah bertepatan dengan 31 Desember 2022 Miladiah, malam tahun baru Masehi. Kita berkumpul bersama dalam rangka untuk iqamatuddin, dalam rangka membesarkan dan meninggikan kalimat Allah, dalam rangka memperbaiki diri, dan tentunya kita senantiasa ingin menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi di pembinaan dai, suaranya kira-kira jelas? Terang? Baik. Sudah dapat file handphone dari file handphone? Silahkan di-download. File silahkan di-download di handphone. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Kalau ada yang belum silahkan dijapri, sahabatnya khawatir belum ada yang masuk di grup Bekasi Raya. Download materinya ya. Jadi ketika kita bicara seorang dai, pasti kita harus punya modal, dan itu harus, nggak bisa ditawar-tawar. Kita mau berdagang, kalau nggak kita modal minimal, nggak mungkin. Harus modal minimal. Apa modalnya? Menawarkan. Nah gitu loh. Berani menawarkan dagangan kita. Seperti itu. Adapun modal untuk belanjanya itu udah nomor yang kedua, ketiga. Sama kita sebagai dai, ini kita harus punya modal. Dan modal-modal minimal itu harus kita miliki. Di sini saya hanya mencoba merilis sedikit modal-modal yang memang ini menjadi kadang-kadang sumber persoalan, sumber masalah di antara para dai. Ya. Di sini saya coba beri judul berupaya menjadi dai teladan. Kita selalu berupaya kan? Dan berusaha. Ikhtiar artinya. Begitu amanah datang kepada kita sebagai dai, maka kita harus menyesuaikan diri, memantaskan diri bahwasanya kita ini dai gitu. Padahal bukan dai juga ini harus dikerjakan orang Islam, orang beriman gitu. Jadi bukan hanya persoalan dai dan bukan dai. Kelebihan dai itu dia hanya diberikan kesempatan lebih leluasa untuk menyampaikan, menyeru, mengajak, menjelaskan, menginformasikan. Itulah kelebihannya. Tapi prakteknya mestinya sama, apapun bentuk. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa poin penting yang harus kita lakukan sebagai dai. Satu, pertama yang harus kita lakukan adalah akhlak. Dari cara berpakaian kita, dari ucapan kita, cara duduk kita. Ini timbulnya kan akhlak. Sebagaimana dijelaskan sama Allah Quran surat 68 ayat 4. Dan para dai sudah harus tahu referensinya.
Contoh misalkan kita di pengadilan duduk di kursi, kakinya naik ke atas, ditegur. Nggak boleh. Di Turki kita begini tanpa pakai kaos kaki, ditegur. Itulah akhlak yang memang disepakati oleh manusia. Tapi ada akhlak yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul. Apa dia? Pakai menutup aurat dari pusar sampai lutut. Ini akhlak yang menjadi ketetapan Allah dan Rasul, nggak bisa ditawar-tawar. Nah kan cara berpakaiannya itu minimal seperti itu. Nah terus kita misalkan udah menutup itu, ya kan, udah menutup aurat, terus kita kelihatan dadanya, kelihatan betisnya, telanjang lah. Nah ini bagaimana caranya? Apakah ini tidak berakhlak? Karena lingkungan sudah menyepakati berakhlaknya kita harus menutup dengan baik, ya. Dan ini ternyata tidak ada persoalan, kita lakukan. Berarti akhlak yang kedua adalah menjadi sebuah kebiasaan, adat, ya, adat pada kaum tersebut. Ada akhlak yang ketiga. Tadi datangnya dari Allah dan Rasul. Udah menutup pakaian berlebihan sampai menutup mata kaki, sampai misalkan bajunya terseret kalau ikhwan. Nah ini bagian daripada akhlak. Ini adalah modal dai, modal kita menjadi contoh, karena ini akan diperhatikan. Dan pasti nilai pertama secara lahir. Secara lahir akan dinilai. Oh bajunya aja kusut, kumuh, pakaiannya asal-asal, bau lagi, bau busuk, tambah korengannya kelihatan. Sampai-sampai anak praktekkan di Global Asa itu, kita adalah bisnis sampah. Bagaimana caranya kita style, pakai sepatu, tetap pakai celana yang syar'i, pakai gamis, itu yang anak lakukan. Sampai anak kemarin dengan Pak Kendi, ini saksinya, MOU dengan Rumah Sakit Kejaksaan RI, anak pakai baju begini. Ada fotonya ini. Karena apa? Anak selain menjaga akhlak, membawa misi besar, yaitu misi iqamatuddin, menegakkan din, ya kan? Maka kita harus mulai, konsepnya harus kita bangun, kepribadian kita harus kita bangun, dan itu harus secara kontinu. Jangan juga besok begini, besok kaos, pelintan. Sampai-sampai kalau orang rumah sakit, anak nggak pakai gamis, tumben nih pakai batik, sampai begitu. Berarti kita sudah menjadi satu kebiasaan yang baik. Dan itu adalah bagian daripada filter, bagian menjaga diri. Kalau kita sudah melakukan hal yang terbaik, itu kita menjaga diri. Nah, maka pada malam hari ini, kenapa konsep pembinaan dai tidak seperti konsep taklim di Kemasulan bawa buku? Tidak. Konsep pembinaan dai itu bagaimana kita bisa mengaplikasikan hasil taklim di Kemasulan. Bukan lagi kita di sini ngisi taklim seperti taklim di Kemasulan. Bukan. Besok kita akan lihat para dai-dai di lapangan ini kan, hari-hariannya 1 kali 24 jam. Benar nggak cara pakai bajunya? Rapi nggak cara pakai bajunya? Melebihi enggak, syar'i enggak, kita cek kepribadian para dai ini. Karena ini kita akan membawa misi. Kalau saja kita di nomor 1, akhlak sudah terlihat dari lahirnya saja sudah bisa dibaca ini adalah bukan sosok dai, bagaimana kita akan membawa misi selanjutnya? Ini yang harus diperhatikan. Maka kita jaga duduk, jangan biasa begini kalau di umum. Karena apa? Ini akhlak di umum kadang nggak boleh, ya. Bahkan ada yang bertentangan, makan begini, ini jadi sorotan kalau di umum. Padahal ini syar'i. Berarti butuh sosialisasi dengan duduk makan, menekan lambung sebelah kanan. Ini metode syar'i yang tidak bisa, yang belum kita sosialisasikan. Maka kita harus pelan-pelan cara mensosialisasikan cara akhlak makan yang baik. Ternyata Rasul begini, gitu kan?
Dan kita cara duduk saja harus berhati-hati di halayak ramai, apalagi yang bukan belum menjadi warga khilafah. Itu menjadi sorotan. Hati-hati kita duduk saja, pakai baju saja kita hati-hati. Ketemu orang selalu salaman, yang dekat kita salamin, ucapkan salam, dan itu dibiasakan, apalagi kelihatan muslimnya. Dan karena Indonesia ini Nusantara, tidak tahu Islam, tidak tahu non Muslim. Seperti kemarin saya ketemu Khalifah di Polres pada sore, saya ketemu suhu Muslim juga di sana. Ada tentara, ya namanya tentara. Kita pikir kita pikir Muslim. Ternyata ketika ditanya Khalifah, Bapak Muslim? Bukan, saya Nasrani itu. Gitu, jadi kita nggak tahu ternyata kan. Maka Nusantara seperti itu. Maka kita memberikan satu tanda, itu adalah satu nilai yang luar biasa. Warga khilafah, pakai bajunya, oh ini Muslim. Maka furqan itu adalah pembeda, supaya jelas kemuslimannya, supaya jelas keimanannya. Seperti itu, ada jenggotnya, kan itu udah dibikin ciri-ciri. Nah, secara lahir walaupun mungkin ada yang menyamar dan sebagainya, ya terserah, yang penting bentuknya seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua, pergaulan dengan siapa saja dan cari teman atau perkenalan, ya kan, dengan siapa saja dengan tujuan menyampaikan visi misi kekhalifahan atau al-haq. Kita kalau nggak kenal semua orang, bagaimana misi mau sampai? Maka para dai cari perkenalan sebanyak-banyaknya, ketemu jenderal kayak, ketemu siapa kayak, sampai-sampai dalam kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ana mencoba, ini warga khilafah ini kok susah jadi warga khilafah. Udahlah, ana itikadkan bismillah, ana dakwahin teman-teman Batak penambal ban ini supaya masuk Islam. Terserah Allah mau kapan dia mau masuk Islam. Allah kirimkan kemarin masuk Islam di rumah ana. Itu mungkin bentuk keseriusan, bentuk kesungguhan. Dikirim sama Allah nih yang mau masuk Islam, walaupun bukan orang yang didakwahin. Tiba-tiba yang ana dakwahin supaya ana ajak masuk Islam, nyuruh, kamu kalau masuk Islam ke sana aja, ke Pak Abu Salma, itu teman saya yang biasa ngajak saya masuk Islam. Ana arahin, masuk ke KUA aja, masuk ke MUI aja, masuk ke RT aja, masuk ke lurah aja. Enggak mau, pokoknya saya mau ngasihnya ke Ustaz Abu Salma. Ya udah, rezeki kan begitu. Walaupun di perjalanan ya harus pembinaannya lebih ekstra. Tapi itulah nilai-nilai dakwah kita. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, nggak ada ruh dai, nggak ada ruh ingin menyampaikan kepada siapa aja, jangan bilang kita ini mau dipandaikan sama Allah. Harus dipraktekkan dai itu. Nggak bisa asal-asal kita nyampein taklim dai, nyampein ini dai, nggak bisa. Praktek 1 kali 24 jam dengan siapa aja. Dagang bagaimana misi sampai, usaha bagaimana misi sampai, duduk bagaimana misi sampai, walaupun nggak ngomong. Ya, walaupun nggak ngomong, kita gimana misi itu di dalam hati kita sampai gitu. Jangan juga kita sampai, wah untuk apa berteman sama dia, susah. Enggak. Anak ketemu jenderal, anak ketemu Turki bukan karena ketemu sama jenderalnya, bukan. Misi telah sampai. Dakwah sama mereka telah sampai. Di hadapan Allah nanti anak dituntut sama Allah sampai ke Mabes Polri sudah A1-nya, kan gitu. Kalau kita mau beradu hujah di sana, khilafah udah A1 ke Mabes Polri. Ya kan, bukan karena kita berteman terus pembelaan terhadap khalifah, mana berkenal dengan jenderal, dengan ini. Bukan itu urusan kita. Urusan kita menyampaikan misi al-haq dengan benar. Ikhwan fillah, maka ayo Bekasi Raya, kita bangun dai yang solid, dai yang teladan, dai yang benar-benar qualified, bisa menyampaikan visi misi dengan jelas, gamblang, mental berani, akhlak yang baik, ya kan? Walaupun memang butuh ditopang dengan yang lainnya. Tapi ini adalah bentuk cara kita mencari sasaran-sasaran itu, harus banyak kenalan. Dan ini sudah tertuang, dan antum juga harus sudah hafal. Setidaknya ayatnya tahu, nggak hafal ayatnya tapi tahu. Li ta'arufu itu memang sudah menjadi kebiasaan para dai menyampaikan.
Ya, Ana di sini nggak akan, karena kita sudah taklim di Kemasulan. Sekarang tinggal bagaimana kita mengevaluasi hasil kita ini sebagai murabi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Apa sih sebenarnya terjadi di tengah-tengah umat? Ya kan? Adakah kekurangan-kekurangan saya ini yang harus dievaluasi? Itu kan kembali kepada pribadi-pribadi kita. Yang ketiga, hindari perbuatan zina, berkhalwat kecuali ada mahramnya, baik offline maupun online. Quran surat 17 ayat 32. Ini banyak dai-dai yang kadang-kadang kurang berhati-hati dalam persoalan ini. Ini merusak hati nih. Banyak terjadi nih. Gara-gara inbox-inboxan, chatting-chattingan, itu tanpa sadar kita duduk berdua ngobrol itu. Ana mah jujur saja, kalau ana di inbox dengan akhwat, langsung ana kasih antum hubungi istri ana. Kalau antum konsultasi lewat istri ana. Kalau antum sebagai umat, laporan ke ana harus jelas dan disaksikan oleh istri ana. Ini menjaga. Kita kadang kelewatan, kebablasan, ya, kesempatan, sehingga begitu kita masna, begitu kita senang, bukan secara syar'i, gara-gara inbox itu udah mulai cara-cara yang diawali dari hal-hal yang nggak benar. Ujiannya banyak jadinya. Tapi kalau saya mau masna, tolong dong carikan. Atau saya punya bidikan si A, tolong dong. Tuh ada Mbah Sultan. Mbah Sultan, saya ngesir dia, coba tanyain Mbak dia. Kan? Bener nggak? Gitu caranya. Kita ini mau jadi dai masih main inbox-inboxan, masih duduk-duduk bareng dengan bukan mahram kita. Hati-hati. Ini anak ingatkan. Jangan sampai warga khilafah pada umumnya, apalagi dai, berkhalwat. Inbox-inboxan, wajar kekeluargaan kita diuji silih berganti karena setara awalnya ini. Setara awalnya kan kita harus benar. Pembinaannya benar. Kalau setar awalnya benar, anak begitu nikah sama istri itu sampai bingung mana istri anak, tanya istri anak itu. Memang gak kenal anak. Itu, jadi kalau kita sudah mengerti tentang din, ya memang harus kita jalankan. Nggak bisa sembarangan begini asal terobos, dai asal terobos, enggak. Kita punya struktural. Siapa yang disir kalau bicara tentang wala taqrabu jina indahu kana faisa, udah tahu ini mendekati jina, masih digarap juga, masih digusur juga. Ya, ujian kita berat. Apalagi sekarang media teknologi canggih. Kita di kamar mandi, di kamar megang handphone, inboxan, ngobrol. Aduh, hati-hati ini kita dengan media canggih sekarang ini. Ini bisa jadi berkah, ini juga bisa menjadi menyengsarakan kita nanti di akhirat. Ini harus kita pegang, kita harus arahkan ini. Untuk apa fungsinya? 1 kali 24 jam, ikhwan, istri anak siapa aja bebas buka handphone anak, baik Facebooknya, WA-nya, Instagramnya, ya, email anak. Semua handphone anak ini boleh buka siapa aja. Detik ini juga anak buka silahkan. Track recordnya silahkan dibuka. Kadang kita sama istri aja handphone sebut-sebutan di password. Ini sudah mencurigakan ketidakterbukaan para dai. Ini juga harus mulai dihindari yang begitu. Kita lebih transparan terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap teman. Berarti kita benar-benar tulus dalam segala hal. Ini harus kita capai. Para dai nggak boleh umpet-umpetan begitu. Yang bikin kita tersandung itu ya begitu tuh, sumput-sumputan handphone. Kalau misalkan kita ada istri yang memang tidak boleh tahu, memang ini adalah satu rahasia yang besar buat jamaah, ya lebih baik kita hapus. Tapi bukan berarti kita umpet-umpetan dalam yang maksiat. Ya, ini kadang ada inbox yang begini-begini, dihapuslah biar istri nggak tahu. Oh, Jangan dilakukan itu. Ana pesan, dan antum nanti semua sebagai dai, warga khilafah akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau kita mau masna, kita mau istri, ada struktural. Siapa yang mau dibidik, siapa yang suka, ada yang memfasilitasi.
Ya, jangan sendiri-sendiri lah. Ya, ini sebagai pendidikan kita sebagai para dai, sebagai para amir, sebagai warga khilafah. Yang keempat, tadi yang keberapa? 3. Sekarang keempat. Ketika menyampaikan kebenaran, ya kan, selalu berdasarkan hujjah dan nas dan Al-Quran dan Sunnah atau referensi ulama yang benar. Kembali kepada Quran surat 459. Ya. Fa'in tanaju, berselisih saja kembali pada Al-Quran. Artinya farudduhu ila wa rasul dalam sisi apa saja selama ada ketentuan-ketentuan yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada ketentuan Al-Quran dan Sunnah, ada ulil amri di situ kan. Nah, itu jawabannya. Jadi kita setiap bicara ada hujahnya. Contoh misalkan, ana di Turki diblok, diskusi ana diblok, tapi ana berani melawan. Mau diskusi dengan IPC Center, Islam Policy Center, melingkar, ana sampaikan bicara tentang persatuan. Khilafah ini legitimasi daripada Al-Quran. Mau dihalangi tidak dihalangi akan berdiri dan akan tegak, walaupun tidak diakui umat sedunia. Nah, ana sampaikan apa adanya. Diskusi di ruangan konsulat jenderal, berdiskusi di apalagi tuh KBRI, kedutaan besar, diskusi di Kementerian Agama Turki, ana sampaikan. Ana nggak takut-takut. Kalau ana digorok di sana sahid sudah. Bahkan Khalifah sudah menyampaikan, antum ke Turki memang nggak mau sahid. Oh ya udah siap kalau Khalifah ngomong begitu. Antum jangan memikirkan keluarga yang ditinggal, jangan memikirkan umat yang ditinggal. Semua harus pengen sahid. Antum sahid keluarga dapat. Oh ya udah siap Khalifah. Misi tersampaikan. Berapa kali diskusi, kurang lebih ada 7 kali pertemuan di sana, forum. Itu ana sampaikan apa adanya. Ya. Artinya kita harus selalu membawa misi khilafah itu ada, khilafah. Nggak usah khawatir dan nggak usah takut gitu. Dan ini harus tersampaikan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang jelas, gamblang, terang. Ya, jangan sampai argumentasi kita juga kalah. Contoh misalkan Ustadz Abu Salma ini dari Kamnek Mabes Polri, Kamneknya. Gimana kalau jangan pakai khilafah? Oh nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Karena ini udah ketetapan Allah. Maka dalam BAP kita semua dan bahkan sidang, bahkan tuntutan itu tidak membubarkan khilafatul muslimin. Coba lihat tuntutan Khalifah yang sebegitu besarnya. Tidak ada membubarkan khilafatul muslimin karena sudah ana sampaikan dan para saksi juga menyampaikan khilafah ini legitimasinya Al-Qur'an. Yang menjadi pasalnya adalah tentang penyalahgunaan uang, penyalahgunaan pendidikan itu. Jadi di luar konteks jamaah. Tidak bisa menekan supaya jamaah ini adalah organisasi terlarang, tidak bisa. Dan itu sudah ana sampaikan ke Mabes Polri. Saya lebih baik digorok. Perang kalau memang khilafah ini mau dijadikan sebagai ormas terlarang. Tutup itu Quran surat 30. Quran surat 2 ayat 30. Banyaklah. Bukan cuman itu. Dan itu harus benar-benar dari hati kita selalu membawa misi itu kepada siapa saja. Ya, kita harus selalu berdasarkan. Nomor 5, selalu perkuat amal soleh pribadi kita dan sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang menguatkan kita ini kadang sodakoh kita, ramahnya kita, tidak suudzonnya terhadap saudara, ngajak berkumpul, taat. Ini bagian daripada penguatan pribadi. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir bagaimana membantu saudara, bagaimana memikirkan umat, bagaimana cara kita memperbaiki diri, jangan harap kita ini mau mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah, jangan harap. Jadi sedekah yang kita berikan ini bagian daripada cara
ikhtiar supaya Allah menolong, sebagaimana sahabat cerita ya. Cerita seseorang yang ada di dalam gua terjebak. Apa coba yang bisa lakukan? Ya barteran istilah sama Allah. Ya Allah, saya ketutup, izin engkau di dalam gua ini, kan kasarnya gitu. Kalau memang engkau izinkan atas amal yang saya lakukan, entah itu saya ngasih orang tua, entah itu saya ngasih nolong hewan dan sebagainya, tolong dong buka gua ini, kan engkau yang maha segala-galanya. Buka, gerak. Yang kedua sama, itu kan kita barter. Nah kita juga sama, kondisi kita terdesak dengan sesuatu permasalahan yang sulit. Ya Allah, mudah-mudahan pahala dan amal soleh yang saya lakukan ini menjadi cara menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, itu bisa menjadi cara. Maka banyak-banyak amal soleh kita. Ya, apa yang kita ingat nanti untuk barteran sama Allah itu yang kita omongkan sama Allah. Ingatnya apa? Ya udah, kalau memang kondisi benar-benar terdesak, seperti cerita 3 orang yang ada terkurung di dalam goa. Baik, selanjutnya, dai ibarat marketing, maka harus menguasai materi dan bisa menawarkan produknya dengan baik dan benar, serta jangan menyembunyikannya. Jadi kita benar-benar transparan. Khilafah begini loh, umat jumlahnya sekian, kegiatan kita seperti ini. Sampaikan apa adanya dengan siapa saja. Maka apa yang Anda sampaikan, kita terbuka itu lebih plong. Usaha dapat berapa, sisa berapa, kelebihan berapa nih, mau kita apain, musyawarah dengan keluarga. Itu salah satu cara kita keterbukaan. Jadi kita nggak ada problem hidup itu. Kalau ada yang ditutup-tutupi, sudahlah, hancur dia. Kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupi, kecuali tadi ya, yang benar-benar rahasia, memang ini yang menyangkut kepentingan maslahat umat, sebagaimana cara Nabi ketika ditanya, ada yang lewat tadi, padahal orang yang mau dibunuh, itu ceritanya kan, karena sudah pindah tempat, oh saya nggak melihat, karena sudah selama di sini saya tidak melihat, misalkan, itu kan cara itu, padahal ya tadi lewat tuh, tapi karena kita pindah, itu cara, bukan bohong. Nah, jadi kita benar-benar mana yang harus selalu terbuka, mana yang memang harus kita tutup-tutupi. Selama yang kita tutup-tutupi bukan kemaksiatan. Selanjutnya yang ketujuh, tidak menjelekkan produk lain. Quran surat 6 ayat 108. Ini menghina Tuhan, menghina sesembahan. Nggak boleh kita menghina orang. Kelompok si A jelek, ini bagian contoh kan. Kelompok lain sesat, kelompok lain kafir, jangan. Kita tidak pernah menjelekkan itu. Mereka berjuang sesuai dengan harapan. Tinggal kita berdoa, kalau mereka salah, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah bisa gabung, begitu saja. Dan kita bisa menjelaskan kepada mereka sejelas-jelasnya, baik secara dalil maupun secara sejarah, praktek para sahabat. Ya kan? Nah ini salah satunya. Kalau kita sudah si A musyrik, si B togut, si C munafik, ya kondisi sekarang ini bisa bubar, visi misi kita bubar. Tapi biarkanlah mereka. Kita tahu mereka salah, simpan dulu dalam hati kita sampai kita benar-benar maksimal. Oh si A ini kelakuan togut nih, ya simpan saja dulu sudah. Ya kan, simpan saja kesalahan mereka, kita simpan dalam hati, itu yang disebut sabar kan. Sampai upaya kita bisa, upayanya bagaimana? Oh kita mendekati dia, oh kita menyampaikan dia, kita ingin tahu dengan cara yang baik, bukan klaim dan menjustifikasi seseorang. Ini salah satunya, kita jangan sampai menghina atau menjelek-jelekan. Bahkan kita dengan berdua saja udahlah. Kalau memang dia jelek, dia memang begini, PR kita bagaimana menjelaskan sama dia. Itu PR kita, supaya dia jelas. Yang ke-8, ucapan seorang dai, ya kan, akan berbalik kepada dirinya sendiri. Maka ucapannya semuanya sudah kita lakukan, bahkan menjadi contoh bagi yang lain. Maka upayakan semuanya sudah kita lakukan, ya kan, bahkan menjadi contoh bagi yang lain. Artinya ucapan kita ini akan berbalik kepada kita, dan apa yang kita ucapkan, upayakan kita sudah lakukan.
cara berpakaian. Kita ingin menyampaikan, yuk berpakaian yang baik. Kitanya sudah lakukan, gitu. Yuk kita sholat dengan waktu yang tepat, kita sudah lakukan. Itu caranya, dan itu harus diulang-ulang. Ada yang belum bisa kita lakukan, bermohon sama Allah. Ya Allah, saya sebagai dai mendapatkan amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ucapan bibir kita ini, mampukan ya Allah. Begitu caranya. Ada poin-poin yang memang harus kita selesaikan. Ini kan poin sedikit, ini 10 ini. Banyak tugas-tugas dai itu. Belum bicara resiko. Bagaimana kalau sampai cabut baiat, kan begitu tuh dai itu kan. Mampu nggak kita syahid, mampu nggak melawan gara-gara cabut baiat, sampai cabut baiat itu baru kecil gitu kan. Bagaimana kalau keluarga Ammar bin Yasir, Bilal, kayak apa kita gitu kan. Nah, ini akan kita hadapi dai-dai seperti ini gitu. Ini pun akan menjadi kembali kepada kita, dan kita kalau bisa upayakan, kita sudah melakukan secara pribadi, sudah mengamalkan secara pribadi. Bicara berani, kita siap mati untuk al-haq. Nah ini kan tadi udah sampai ya. Bicara dakwah, kita berani mendatangi aparat ataupun masyarakat umum. Dan jika kita berjanji, kita tepati agar mendapat pahala dari Allah. Dai tidak harus ditugaskan oleh struktural. Kata Khalifah, dakwah itu kewajiban pribadi-pribadi. Ya kan, dakwahnya. Tapi adapun dai yang memang ditugaskan oleh struktural, ada jenjang waktunya. Oh, malam ini antum ngisi taklim, dainya ya. Berarti pada malam itu antum ditugaskan untuk dikirim ke sana. Ya pada waktu itulah ditugaskan struktural. Tapi 1 kali 24 jam ya dakwah itu ya pribadi-pribadi kita ini. Ya. Jangan sampai nggak ditugasin, akhirnya polsek juga enggak, ke RW juga enggak, ke RT juga enggak, ke lingkungan enggak, karena penunggu tugas. Nah, ini harus kita pikirkan nih sekarang. Dakwah ini harus benar-benar kita gencar nih. Terus 9, selalu memohon ampunan kepada Allah dan selalu meminta maaf ketika kita salah, atau selalu memaafkan orang lain. Ini udah hafal juga. Maksudnya ini Quran surat 3 ayat 133 sampai 136 Ali Imran. Cuman ini Quran suratnya nggak tertulis. Dan kalau kita 0 kan artinya 0. Itu gampang. Masuknya itu gampang. Ini kalau penuh, mau masuk kan susah. Maka kenapa ampunan itu? Ampunan itu bagian daripada cara supaya kita mudah masuk lagi kebenaran. Kalau kita maaf ditumpuk, salah ditumpuk terus, maka ayatnya seperti itu. Minta ampunan. Apapun. Mungkin kesulitan kita, kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kesulitan dakwah, kesulitan persahabatan, kesulitan pergaulan. Mungkin salah satu penghalangnya itu. Kita nggak melepaskan selepas-lepasnya, ya kan, kesalahan orang lain ditumpuk dalam hati kita. Dan mungkin juga kita punya salah sama orang lain, nggak mudah minta maaf, ya kan. Padahal kita tahu ini kita salah nih, tapi nggak segera minta maaf, sudah hancur, ya kan. Maka 0 dari kesalahan dan dosa ini harus selalu kita lakukan setiap saat. Bahkan mungkin kalau isyarat ada, kita baca hadis lah ya, walaupun terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi hadis ini masyhur gitu kan. Nabi selalu memohon ampunan dalam sehari tidak kurang dari berapa? 100 kali, 70 kali. Iya kan? Tuh, bayangkan Nabi yang maksum. Nah kalau kita ini nggak berzikir meminta ampunan sama Allah, wajar permasalahan kita ini bertumpuk-tumpuk. Ya kan, jarang mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Nah ini harus kita lakukan. Para dai ini berzikir, meminta ampunan itu harus kita lakukan. Ya. Yang terakhir, yang ke-10, selalu meminta pertolongan kepada Allah, sebagai mana Quran surat 2 ayat 45, 152 sampai 153.
Salah satunya dengan sholat dan sabar. Hari ini kita dituntut sabar. Sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi keputusan. Orang-orang yang nggak beriman bisa jadi. Tinggal kita berpikir masing-masing. Ya, yang jelas kita memang dituntut sabar hari ini. Sabar tetapi bukan berarti ndelohom. Nah, bukan berarti kita diem aja, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bukan. Sabar kita ini berpikir strateginya bagaimana. Strategi Amr bin Yasir misalkan, sabarnya ngelihat keluarganya dibantai. Tapi dia akhirnya dengan kesabarannya, strategi terakhir, ya Lata Hujah dan Manat sebagai sesembahan saya, tapi lepaskan saya. Oke, dilepaskan. Terus mengadu kepada Nabi. Kita hari ini diberikan oleh Allah kebebasan di luar. Ayo, kita jangan banyak komen. Jangan banyak statement. Jangan banyak ngomong, kerja kita. Kerjanya bagaimana? Dakwah, datangin polsek, datangin aparat, datangin orang-orang di luar sana. Kasih penjelasan, ini ulama. Ini khalifah, ini membawa misi besar.